Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali pada hari ini dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelum kita ke materi, hal lainnya kita berdoa. Silakan untuk ketua murid memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dalam arti doa. Selesai. Jadi kita absen terlebih dahulu ya. Absen pertama Abdul Hakim masih di Penanda. Hadiah Muhammad Samir. Aidin Murad Piatna. Dapan Bimari Rahman Selamat. Ya, hadir ya, sakit. Oke, Ikram Mustafa. Alhamdulillah hadir. Dan doakan juga kepada yang sakit supaya lekas sembuh atau yang sedang izin supaya dilancarkan apa segera urusannya. Amin. Sebelum kita ke materi, tentunya Bapak senantiasa memotivasi kalian supaya apa? Supaya senantiasa semangat belajar. Karena di zaman saat ini bukan hanya apa ya? Bukan hanya ijazah saja yang diperlukan, tapi apa? Skill juga penting ya. Karena itu selain kalian dari segi pengetahuan harus mumpuni, kalian juga harus memiliki apa? Keahlian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini insya Allah selain kita akan mengulas materi, kita juga akan praktek ya. Praktek. Kalian sudah membawa barang-barang untuk praktek? Alhamdulillah. Nah, materi yang kita pelajari sebelumnya adalah tentang apa? Berkenalan dengan bumi kita ya. Dapat kita ketahui bahwa di bumi itu ada 3 lapisan. Lapisan apa aja tadi ya? Kemarin itu? Litosfer. Secara singkat dapat didefinisikan bahwa litosfer itu apa? Lapisan kulit bumi atau lebih tepatnya lebih kita kenal adalah tanah. Kemudian ada lapisan apa tadi? Hidrosfer. Hidrosfer apa artinya? Lapisan air. Oke. Kemudian ada juga atmosfer. Atmosfer secara singkat disebut lapisan uap atau lapisan udara. Ya. Nah, materi yang kemarin kita pelajari itu juga berkaitan dengan materi yang sekarang. Bagaimana kita hidup dan bertumbuh ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk apa? Untuk mengetahui apa sistem pernapasan manusia, bagaimana fungsinya, juga mengapa kita bisa bernapas, lalu bagaimana cara supaya apa? Supaya bisa apa? Bisa menjaga kesehatan organ pernapasan. Kalian tentunya pernah bertanya atau pernah bertanya-tanya apa yang terjadi jika kalian tidak bisa bernapas? Meninggal ya. Atau kalau misalnya bagaimana jika organ atau bagaimana jika pernapasan kalian terganggu atau susah bernapas, misalnya sakit stroke ya kan, apa asma, sesak, itu bagaimana rasanya? Tidak tidak enak gitu. Kalian tahu apa saja penyebab-penyebab dari hal-hal yang bisa mengganggu atau mengakibatkan organ pernapasan rusak? Misalnya seperti apa? Rokok, lagi vape, diabetes, terus kurang apa? Olahraga, kurang minum tadi ya, tidak makan makanan, kurang makan makanan bergizi atau makan makanan sehat ya, kayak gitu. Nah di sini Bapak sudah siapkan. Nah di sini nih kita perkenalan dulu dengan ini. Nah di sini ada organ apa? Organ pernapasan. Nah kalian tahu pernapasan itu apa? Bernapas adalah apa? Tahu kan? Udah baca ke bukunya? Pernapasan adalah proses apa? Oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Oke, ya proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Atau lebih panjangnya itu proses masuknya oksigen itu disebut dengan inspirasi. Proses keluarnya oksigen disebut dengan ekspirasi ya. Nah di sini nih ada nih. Yang pertama organ pernapasan itu adalah apa?
hidung. Kemudian masuk ke paling, kemudian paling ya. Kemudian ini rangkaian atau enggak? Di sini ada bronkus ya. Nah di sini juga ada paru-paru. Dinding paru-paru disebut dengan lobus ya. Oke, ada juga di sini di bawah apa? Diafragma. Yang membantu apa? Memompa saat akan bernafas ya, baik itu mengeluarkan atau menghirup. Kalau misalnya menghirup, diafragma ke bawah. Kalau misalnya mengeluarkan udara, diafragma memompa ke atas ya. Di sini dapat terlihat apa? Bernafas tadi betul adalah menghirup apa? Oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Oksigen dibutuhkan untuk apa? Untuk bernafas untuk tubuh kita ya. Sedangkan karbon dioksida ini adalah gas beracun yang berbahaya apabila tidak kita keluarkan ya. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu organ-organ pernapasan manusia, anak-anak. Mulai dari organ yang pertama, yaitu rongga hidung, anak-anak. Nah, rongga hidung ini adalah tempatnya proses bernapas pada manusia yang diawali dengan menghirup udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung, udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran debu tidak ikut masuk bersama udara, anak-anak. Nah, selain disaring, Nah di sini nih, di rongga hidung itu adalah apa? Proses atau masuknya apa? Masuknya udara ke dalam rongga hidung dan dihirup. Nah di sini ada apa? Ada apa? Ada rambut-rambut halus sehingga kotoran apa? Tidak. udara yang masuk dilembabkan dan mengalami penyesuaian suhu oleh selaput. Kemudian kita lanjut ke organ pernapasan yang kedua, yaitu ada faring, yang ada. Nah, faring ini adalah proses setelah udara masuk ke hidung adalah masuk ke faring. Nah, pada faring terdapat epiglottis, yaitu yang berfungsi sebagai pembatas di antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Faring berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Nah, di sini ada faring ya. Faring itu apa? Fungsinya apa di sini? Pencernaan. Berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring ya. Oke. Di sini ada istilahnya apa? Epiglottis ya. Terdapat bagian epiglottis. Epiglottis di sini tadi pembatas antara pernapasan dengan saluran pencernaan ya. Kita tahu ada apa? Ada pernah terjadi atau kita pernah mengalami apa? Peristiwa tersedak ya. Tersedak di sana adalah ketika kita makan ya. Ya, makanan itu justru apa? Makan ke bagian apa? Bagian pernapasan ya. Sehingga sedak di sini ya. Atau ketika kita makan misalnya ingin cepat-cepat makan ya. Yang terjadi apa? Sedak ya. Susah napas. Organ pernapasan yang ketiga yaitu ada laring, anak. Nah, laring ini adalah proses setelah udara masuk ke faring adalah masuk ke laring. Laring atau tekak atau jantung ini yang sering kita sebut dengan jantung, ya anak, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Pada laring terdapat katup epiglottis yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, kita lanjut ke organ pernapasan yang keempat, ada trakea, anak. Nah, trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Dari sini trakea atau disebut dengan apa? Golongan ya. Ini berfungsi menahan kotoran ke bawah masuk bersama dalam paru. Trakea bisa berdua, yang satu menuju paru-paru kiri dan yang satu menuju paru-paru kanan. Satu menuju ke paru-paru kanan.
Bronkus ini adalah batang tenggorokan yang bercabang dua. Nah, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Nah, setiap bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Cabang bronkiolus akan masuk ke dalam Nah, di sini ada apa? Ada bronkus ya. Berarti bronkus bercabang. Ini nih bronkus bercabang-cabang ya. 3 brokoli ya. Ini nih bronkus, ini bronkus. Nah, bronkus di ujungnya itu ada apa? Alveolus ya. paru-paru yang disebut dengan alveolus. Dan organ pernapasan yang keenam ada alveolus. Nah, alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru anak-anak. Dan yang terakhir, organ pernapasan manusia yang paling penting dan utama yaitu ada paru-paru anak-anak. Nah, paru-paru ini merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, inilah gambar paru-paru kita anak-anak, paru-paru, dan paru-paru ini mencapai alveolus. Dan ini Selain tadi epiglottis, ada bagian penting juga di paru-paru ya. Bagian alveolus. Di sini tahu tadi udah nyimak. Di sini ada yang tahu apa? Alveolus itu fungsinya? Katakan, angkat dong. Oke, siap. Apa dong? Saat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terima kasih itu sudah menyimak video tadi. Kemudian ada juga apa namanya teh? Bagian dari cabang bronkus ya. Bronkus kan bercabang ya. Jadi apa cabangnya itu? Bronkiolus. Kemudian hidung ini, di dalam hidung itu ada apa? Ada rambut-rambut halus yang berfungsi sebagai apa? Nah, ya, membersihkan udara. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalian silakan isi dalam materi ini ya, tempat kerja ini sesuai dengan video atau pembelajaran yang sudah kalian simak tadi ya. Bagaimana sudah selesai untuk ininya lembar soalnya? Silakan kumpulkan ke jawab ya. Silakan untuk kembali ya. Selanjutnya, mari kita praktek ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan minggu kemarin. Bahan-bahannya sudah dibawa kan? Mari kita praktek saja langsung ya. Silakan bereskan dulu waktunya. Oke. Alhamdulillah praktek kita sudah lancar ya, sudah berjalan lancar, sudah sesuai dengan kemampuan kalian. Terima kasih. Kemudian untuk di akhir materi ini, mari kita resum kembali apa saja yang kita pelajari tadi. Pelajaran apa yang kita pelajari tadi? Pernapasan manusia dimulai dari apa? Taring, terus taring, trachea, terus bronkus, alveolus, ya, oke ya. Terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih untuk pertemuan kali ini atas semangat belajarnya. Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan